engage KOL atau influencer buat kolaborasi. Bikin konten, didistribusiin di sini. Diminta juga untuk ikut syuting kan, keperluan syuting nih. Yang sebetulnya menurut gue itu hal yang baik untuk gue. Dibawa enjoy dan misal kalau gue udah ngerasa pusing sama kerjaan. Ditambah lagi tadi itu yang pakai mood itu. Jadi kadang-kadang kan mikir dulu ini kira-kira bagusnya gimana. Jadi kan gue orangnya sosial media savvy juga dan ya gue senang dengan pekerjaan gue saat ini. Of course ada challenge-nya ya, ada juga problem-problemnya, tapi gue harus ngelihat dunia luar, harus bercengkrama dengan teman-teman. Jadi kesannya hidup gue tuh menyenangkan sekali melihat kegantengan para opa-opa gitu kan. Itu yang bikin semangat. Nama aku Vira, 25 tahun, pekerjaannya karyawan swasta. Nama Ara, usia 26 tahun, pekerjaannya video editor. Halo, nama gue Dika Munggaran, usia gue 24 tahun dan pekerjaan gue sebagai sosmed dan KOL spesialis. Jelasin dong tentang pekerjaan kamu. Secara general sih, pekerjaan gue tuh kayak nge-build sebuah campaign, terutama di sosial media, terus engage KOL atau influencer buat kolaborasi dengan campaign tersebut. Pekerjaannya ya namanya video editor ya, itu udah jelas banget sebenarnya mengedit sebuah video, nggak sebuah tapi. Kerjaan aku sekarang divisinya namanya marketing communication, tapi kerjaannya itu kurang lebih membuat project-project terkait apa ya, industri hiburan digital, terus maintain partner, cari-cari partner dari luar negeri, dalam negeri untuk bikin konten, didistribusiin di sini. Efek pandemi yang kamu rasain dan berimbas ke pekerjaan apa aja? Efek pandemi biasanya sih yang pasti karena ada pandemi kan jadi WFH ya. Jadi kan biasanya kalau video editor kan pasti diminta juga untuk ikut syuting kan, keperluan syuting nih. Jadi itu yang agak susah sebenarnya. Kita jadi suka kayak banyak delay schedule atau enggak reschedule untuk syutingnya. Yang jelas jadi WFH. Jadi work from home, yang sebetulnya menurut gue itu hal yang baik untuk gue. Terus yang lain paling kalau dulu itu mungkin kita lebih sering meeting face to face gitu, tapi kalau sekarang agak sulit ya. Terus banyak juga kayak business matching, itu jadinya online, padahal biasanya offline. Honestly untuk bidang gue kayaknya nggak terlalu imbas sih selama pandemi, karena kan terutama selama pandemi kan yang namanya promosi dan marketing lewat media sosial itu kan semakin tinggi. Jadi untuk pekerjaan gue sih gue rasa selama 2 tahun ini tidak ada imbas sama sekali. Terus sebagai Gen Z, kamu saat merasakan work hustle atau enggak? Work hustle, jadi work hustle tuh kayak work-life balance-nya nggak balance gitu kan. Ya. Itu aku merasakan sih, cuma mungkin lebih ke cerita ke kantor yang sebelumnya aja ya. Jadi kantor yang sebelumnya itu work hustle yang aku rasakan kayak misalnya jam kerja itu kan dari jam 8 sampai jam 6 kalau nggak salah officialnya. Nah, jam 8 sampai jam 5. Tapi kita tuh harus fingerprint atau wajib fingerprint itu jam 8 kurang 15. Maksud gue ya 15 menit doang sih, oke lah ya. Terus jam 5 sore harusnya kan udah pulang nih. Mungkin sekitar 80% orang udah pulang, tapi ada beberapa orang termasuk gue yang kalau misalnya kita pulang di jam 6, which is sudah 1 jam setelah jam pulang, itu ditanyain gitu sama bosnya. Loh, kok Vira udah pulang? Cepet banget pulang ya gitu. Padahal, hello ini sudah jam pulang gitu. Jadi ada ekspektasi gue, maksudnya bos gue untuk supaya gue itu kerja lebih daripada itu, mungkin pulang sekitar jam 8 atau jam 9. Sangat merasakan banget sih, apalagi kadang-kadang tuntutannya target kantor nih 10 video dalam 1 hari, itu harus bisa selesai diedit, itu kan lumayan ya, apalagi videonya durasinya 5 menit, jadi tuh kadang-kadang suka ditambah lagi tadi itu yang pakai mood itu, jadi kadang-kadang kan mikir dulu ini kira-kira bagusnya gimana, jadi kan kayak ya karena cuma di rumah doang, sekarang pandemi juga, jadi ya udah nggak tahu waktu gitu, jadi kadang-kadang udah nggak sempet mau ngerjain hobi yang lain. Mungkin tergantung orangnya ya. Kalau gue tuh tipikal orang yang dibawa enjoy dan misal kalau gue udah ngerasa pusing sama kerjaan dan tenggat, kantor gue tuh sering banget WFH dan gue tuh sering memanfaatkannya buat kerja di mana aja. Itu salah satu cara gue biarin gue nggak work hustle ataupun gue
stres kayak gitu. Apakah kamu enjoy dengan working life kamu? Sebenarnya kalau dibilang enjoy, saya enjoy aja ya, karena kan pekerjaan ini memang pekerjaan yang gue suka gitu. Jadi ya sebenarnya enjoy sih, cuma memang yang nggak enjoynya ya itu work life balance-nya itu kadang-kadang jadi susah mau menjalankan hobi-hobi yang lain. Untuk saat ini gue enjoy dengan working life gue untuk saat ini kayak gitu, karena jujur ini posisi pekerjaan yang emang gue minatin dan gue suka juga, terutama buat kolaborasi sama orang lain, maksudnya orang yang bukan dari kantor kayak gitu. Dan gue orangnya social media savvy juga, dan ya gue senang dengan pekerjaan gue saat ini. Kalau di kantor sekarang gue enjoy. Of course ada challenge-nya ya, ada juga problem-problemnya, tapi lingkungan kerjanya enak banget, bagus, terus juga workflow-nya juga bagus. Terus gue jadi bisa ambil side job juga karena kerjanya sesuai dengan jam kerja seharusnya officialnya gitu. Terus nih, cara kamu mengatasi stres dalam beban pekerjaan apa aja? Kayak kalau ada tipsnya gitu boleh. Cara mengatasi stres ya? Ya biasanya fangirling, soalnya aku suka banget sama NCT. Jadi ya udah, ya kalau fangirling kan sebenarnya coba dengerin lagunya juga bisa, ngeliat video-videonya bisa, kan video-video juga kebanyakan nggak banyak kan. Kalau kita nonton drama kan lumayan tuh ngabisin waktu, itu nggak sempet. Nah kalau fangirling kan cuma short video sambil dengerin musik, melihat kegantengan para opa-opa gitu kan, itu yang bikin semangat. Cara gue ngatasin stres salah satunya dengan cara main keluar, karena gue super duper extrovert, jadi gue harus ngelihat dunia luar, harus bercengkrama dengan teman-teman. Itu salah satu cara gue healing atau menghilangkan stres pekerjaan kayak gitu. Jadi kalau orang stresnya menyendiri, gue nggak bisa, gue makin stres yang ada. Cara gue mengatasi stres sebetulnya yang paling mudah dan gue lakukan sehari-hari adalah nonton drama ya. Jadi kesannya hidup gue tuh menyenangkan sekali melihat orang-orang yang bahagia di dalam drama itu gitu. Selain itu mungkin kita bisa self reward juga, udah bekerja banting tulang setiap hari gitu kan, sisihkan sedikit untuk bersenang-senang seperti jalan-jalan ke mall atau liburan gitu kan. Sekarang udah bisa liburan kan tuh. Nah, biar makin balance nih work life kalian, dan kalian terjauh dari namanya stres, jangan lupa nonton Funworks dan subscribe juga. Bye-bye. dadah!